Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem gerak pada tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat. Salah satu contoh bergeraknya tumbuhan adalah proses tumbuh dari kecil menjadi besar. Umumnya, tumbuhan bergerak berdasarkan adanya rangsangan atau disebut dengan iritabilitas. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contoh gerak endonom adalah gerak kloroplas di dalam sel yang disebut dengan siklosis pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah pergerakan kloroplas. Kemudian gerak berikutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang terjadi akibat perbedaan kadar air. Gerak higroskopis biasanya terjadi pada tumbuhan polong-polongan, seperti kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Ketika buah polong yang sudah tua terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Hal ini mengakibatkan buah polong menjadi terbuka. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah buah polong atau kacang kedelai yang sudah tua, di mana di dalam buahnya itu terjadi perbedaan kadar air yang mengakibatkan buah itu terbuka. Gerak tumbuhan berikutnya adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya gerakan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Kita bahas yang pertama, gerak esionom yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut dengan tropisme positif. Sedangkan arah gerak tumbuhan yang menjauhi arah datangnya rangsang disebut dengan gerak tropisme negatif. Gerak tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, dan kemotropisme. Kita bahas satu persatu macam-macam gerak tropisme. Gerak tropisme yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya matahari, seperti yang terlihat di gambar. Di sini ada tanaman yang dimasukkan ke dalam kotak, dan salah satu tepinya itu diberi lubang untuk masuknya cahaya. Ternyata tumbuhan ini akan menuju ke arah datangnya cahaya. Ini disebut dengan fototropisme positif karena menuju ke arah datangnya rangsang. Tropisme yang kedua adalah geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Contohnya yaitu gerak akar tumbuhan yang menuju ke pusat bumi. Seperti ini, akar selalu menuju pusat bumi. Ini disebut dengan geotropisme positif, menuju ke arah bumi, pusat bumi. Sedangkan yang berlawanan arah dengan pusat bumi disebut dengan geotropisme negatif. Tropisme yang berikutnya yang ketiga adalah hidrotropisme.
Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sumber air. Contoh, akar yang tumbuh menuju sumber air. Kita tahu bahwa fungsi dari akar adalah mengambil air. Selain dipengaruhi oleh gerak geotropisme, maka akar juga dipengaruhi oleh hidrotropisme. Di sini ada gerak geotropisme menuju ke pusat bumi dan ada akar yang mencari sumber air, disebut dengan hidrotropisme. Kemudian tropisme yang keempat adalah tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang sentuhan. Contohnya gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatannya. Contohnya pada gambar di samping ini, seperti tanaman buah anggur, itu sulurnya akan melilit pada tempat rambatannya. Tropisme yang berikutnya adalah tropisme yang kelima, yaitu kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contoh, bergeraknya buluh serbuk yang membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina. Ini gamet betina. Ini gamet jantan bergerak menuju ke gamet betina pada proses penyerbukan. Nah, itu adalah macam-macam gerak tropisme. Gerak esionom yang berikutnya yaitu gerak taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat. Seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagel dan reseptor cahaya, fototaksis. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel kelamin betina akibat tertarik oleh zat gula dan protein. Nah, ini disebut dengan kemotaksis karena dipengaruhi oleh zat kimia. Ini adalah gerak esionom yang kedua, yaitu taksis, dan berikutnya gerak esionom yang ketiga yaitu nasti. Nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi nasti ini kebalikannya tropisme. Kalau tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sedangkan nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangnya, nasti dibedakan menjadi seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Nasti yang pertama yaitu seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya gerak pada daun putri malu, seperti lihat pada gambar. Ini daun putri malu yang terbuka dan setelah disentuh maka daun ini akan tertutup. Ini tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Kemudian nasti yang kedua yaitu niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya daun bunga merak dan daun lamtoro yang menutup atau istilahnya tidur pada malam hari dan membuka pada siang hari. Ini adalah daun lamtoro pada siang hari dan ini daun lamtoro pada malam hari. Istilahnya dia tertidur. Berikutnya itu fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contoh mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Ini gambar Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari. Kemudian nasti yang berikutnya yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contoh bunga tulip yang hanya dapat mekar di musim semi karena
suhu di musim semi lebih hangat. Ini gambar bunga tulip yang sedang mekar. Dia mekar pada musim semi. Tentunya ada di wilayah yang mempunyai 4 macam iklim musim. Nah, itu adalah macam-macam gerak pada tumbuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.